Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Oh iya teman-teman, sebelumnya udah kenal aku belum? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, supaya kalian sayang sama aku mau kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Anissa dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika 2019, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Sekarang teman-teman semua udah kenal kan sama aku? Kalau gitu, sekarang aku ngapain lagi ya? Oh iya, di sini aku mau menyampaikan video pembelajaran mata kuliah Fisika 3 dengan materi cahaya sebagai gelombang probabilitas. Ya udah, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas materinya. Cahaya sebagai gelombang probabilitas. Misteri dasar dalam fisika adalah bagaimana cahaya bisa menjadi gelombang yang menyebar ke semua daerah dalam fisika klasik, tetapi dipancarkan dan diserap sebagai foton yang berasal dan lenyap pada beberapa titik dalam fisika kuantum. Eksperimen celah ganda pada subbab interferensi berada pada inti misteri ini. Oleh karena itu, mari kita diskusikan 3 versi eksperimen itu. Yang pertama, terdapat versi standar. Sketsa eksperimen pertama oleh Thomas Young pada tahun 1801. Berikut cuplikan video dari channel YouTube Catatan Siradias. Berikut adalah sebuah lembaran material yang memiliki 2 celah berbentuk persegi panjang, di mana terdapat jarak pemisah di antara sisi panjangnya. Pada sisi kiri di sana terdapat sebuah laser pointer sebagai sumber cahaya monokromatis. Ketika laser dinyalakan, gelombang cahaya koheren akan mengalir menuju lembaran bercela. Muka gelombangnya dapat dilukiskan dalam bentuk garis sejajar. Jika dilihat dalam tampilan 3 dimensi, sebenarnya gelombang cahaya berbentuk kurva sinus. Namun, karena setiap gelombang memiliki amplitudo, frekuensi, dan fase yang sama, maka bentuknya adalah sama. Ketika setiap titik puncak atau amplitudo dari gelombang dihubungkan, akan terbentuk garis lurus. Gelombang cahaya kemudian melalui celah. Celah ini akan menjadi sumber cahaya baru. Dalam kasus ini ada 2 sumber cahaya. Muka gelombang yang keluar dari setiap celah dapat dilukiskan sebagai lingkaran. Jika dilihat dalam tampilan 3 dimensi, gelombangnya masih berbentuk sinus. Hanya saja memiliki arah yang beragam, namun berpusat pada satu titik yang sama. Jika setiap titik puncak atau amplitudo dari gelombang dihubungkan, akan terbentuk lingkaran. Sebagai pembeda asal dari sumber cahaya, gelombang cahaya dari atas berwarna merah muda, sedangkan gelombang cahaya dari celah bawah berwarna biru. Dari sini kita mengetahui setiap titik di sebelah kanan celah ganda dilalui oleh 2 gelombang yang berbeda, sehingga di titik tersebut akan terjadi superposisi.
Untuk menganalisa hal ini, buat bidang cross-section pada beberapa area, yaitu pada garis pertemuan amplitudo dari dua gelombang. Pada bagian ini, kedua gelombang memiliki fase yang sama atau memiliki bentuk yang sama. Karena keduanya berhimpit, maka akan menghasilkan gelombang baru yang memiliki amplitudo 2 kali dari amplitudo semula. Selanjutnya, buat bidang cross-section pada area ini, atau di antara garis pertemuan amplitudo. Pada bidang ini, kedua gelombang memiliki perbedaan fase sebesar V radian atau memiliki bentuk yang saling berlawanan. Karena keduanya berhimpit, maka akan menghasilkan gelombang baru yang memiliki amplitudo sebesar 0. Jika sebuah layar yang sejajar dengan celah ganda diletakkan di sini, setiap titik di layar akan mendapatkan gelombang cahaya dengan amplitudo yang berbeda-beda. Pada cross-section hijau daun, gelombangnya memiliki amplitudo sebesar 2 ampere atau sangat terang. Sering disebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan pada cross-section oranye, gelombangnya memiliki amplitudo sebesar 0 atau tidak ada cahaya. Sering disebut sebagai interferensi destruktif. Sehingga terbentuklah garis gelap dan terang. Yang dimaksud dengan terang di sini adalah sesuai dengan warna sumber cahaya. Di sini lasernya berwarna ungu. Nah, pola gelap terang ini disebut sebagai fringe. Pertanyaan selanjutnya, gelombang cahaya selalu bergerak. Apakah pola fringe akan berubah sepanjang waktu? Perhatikan animasi berikut ini. Kecepatan dari gelombang koheren adalah sama. Sehingga setiap titik di bidang cross-section hijau daun akan selalu mengalami interferensi konstruktif. Sedangkan setiap titik di bidang cross-section orange akan selalu mengalami interferensi destruktif. Sehingga pola fringe di layar adalah tetap. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Semoga dapat dipahami ya. Adapun inti eksperimen yang telah dilakukan oleh Thomas Young yaitu kita tidak dapat memperkirakan kapan foton akan terdeteksi pada titik tertentu di layar. Foton terdeteksi pada satu titik di waktu acak. Meskipun demikian, kita dapat memperkirakan bahwa probabilitas relatif bahwa satu foton akan terdeteksi pada satu titik tertentu dalam selang waktu berbanding lurus intensitas cahaya di titik itu. Probabilitas persatuan selang waktu bahwa sebuah foton akan terdeteksi pada volume kecil yang terletak di tengah titik tertentu dalam gelombang cahaya berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo vektor bidang listrik gelombang pada titik itu. Yang kedua, terdapat versi foton tunggal. Pada versi foton tunggal, eksperimen celah ganda pertama kali dilakukan oleh G.E. Taylor pada tahun 1909. Berbeda dengan versi standar, versi foton tunggal, sumber cahayanya yaitu cahaya yang sangat suram, yang hanya memancarkan satu foton pada satu waktu, pada selang waktu acak. Pada versi foton tunggal, perpindahannya cenderung akan terjadi dan foton cenderung diserap dalam daerah rumbai terang cahaya dalam pola interferensi yang terbentuk di layar. Yang ketiga, terdapat foton tunggal versi sudut lebar. Adapun pada foton tunggal versi sudut lebar ini, eksperimennya telah dilakukan oleh Ming Lai dan James Claude Diels pada tahun 1992. Dan ini adalah gambar hasil eksperimennya. Dari gambar tersebut,
menjelaskan bahwa cahaya dari emisi foton tunggal dalam sumber es berjalan sepanjang dua lintasan yang dipisahkan cukup lebar dan berinterferensi dengan dirinya sendiri pada detektor D. Setelah digabungkan lagi oleh pemisah berkas B. Pada cermin M1 dan M2 diletakkan sedemikian rupa untuk memantulkan cahaya yang dipancarkan sumber sepanjang dua pola berbeda pada nomor 1 dan nomor 2 yang dipisahkan dengan sudut theta yang mendekati 180 derajat. Pengaturan ini berbeda dengan eksperimen celah ganda standar, di mana sudut antara pola cahaya yang mencapai celah ganda tersebut sangat kecil. Setelah pemantulan dari cermin M1 dan cermin M2, gelombang cahaya yang berjalan sepanjang pola 1 dan pola 2 bertemu pada pemisah berkas B. Pada sisi kanan pemisah berkas, gelombang cahaya yang berjalan sepanjang pola 2 dan dipantulkan oleh B bergabung dengan gelombang cahaya yang berjalan sepanjang pola 1 dan dipancarkan oleh B. Dua gelombang ini lalu berinterferensi satu sama lain ketika mencapai detektor D. Jadi seperti itu teman-teman mengenai pembahasan materi cahaya sebagai gelombang probabilitas. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf ya apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa juga untuk like dan komen video ini. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.